Halo Sobat Viandra Story. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film action yang seru banget dan brutal banget yang berjudul Undisputed 2: Last Man Standing. Di film kedua ini, kita masih bakal melihat pertarungan brutal di dalam penjara. Tapi kali ini dengan gaya yang lebih ganas, pertarungan bebas ala MMA. Gimana ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan George Eastman Chamber, mantan juara tinju dunia yang kini banting setir menjadi bintang iklan. Saat itu, dia sedang syuting iklan minuman di Rusia. Sayangnya, hidupnya nggak seberuntung dulu. Setelah kehilangan gelar juara, ia harus mengambil pekerjaan apa saja demi bertahan hidup. Syuting iklan ini pun ia lakukan dengan setengah hati. Terlihat dari wajahnya yang penuh dengan kekesalan. Sementara itu, di sebuah penjara Rusia, ada seorang petarung yang tak terkalahkan bernama Yuri Boyka. Dia adalah raja di dalam ring, pertarungan bawah tanah, yang dikelola oleh mafia bernama Gaga. Boyka bukan petarung biasa. Dia punya rekor sempurna, 44 kali menang tanpa pernah kalah. Dan setiap kali bertanding, lawannya dibuat babak belur tanpa bisa memberi perlawanan yang berarti. Di tempat lain, sebuah konspirasi sedang berlangsung. Sekelompok orang menyelinap ke kamar hotel Eastman dan menyembunyikan narkoba di antara barang-barangnya. Mereka juga menyerang Eastman secara tiba-tiba dan membuatnya pingsan. Tak lama kemudian, polisi pun datang, menemukan narkoba itu dan langsung menangkap Eastman atas tuduhan kepemilikan obat terlarang. Ya, Eastman dijebak. Meski ia bersikeras tidak bersalah, semua bukti mengarah padanya. Tak ada jalan keluar. Ia pun akhirnya dijebloskan ke penjara yang sama dengan tempat Boyka berada. Di dalam penjara, Eastman langsung berhadapan dengan kepala sipir bernama Markov yang menjelaskan bahwa mereka punya aturan sendiri. Markov juga menyebut bahwa ada seorang juara di dalam penjara. Tapi Eastman cuek. Dia nggak peduli siapapun juara di tempat ini. Yang ia pikirkan hanya bagaimana caranya keluar secepat mungkin. Ketika mandi, Eastman mengeluhkan air yang terlalu dingin. Apalagi ini musim dingin di Rusia. Dengan arogan, ia meminta air hangat. Para sipir pun langsung kesal dan menghajarnya. Tapi justru mereka yang dipermalukan karena Eastman dengan mudah mengalahkan mereka satu persatu. Namun sayangnya sipir yang lain pun datang rame-rame dan mengeroyok Eastman. Ya mau gak mau, dia harus tetap mandi dengan air dingin. Masalah terus bertambah. Salah satu anak buah Boyka melemparkan air seni ke arah Eastman. Eastman yang kesal pun sempat menarik tangannya dan menghajarnya meskipun di dalam penjara. Eastman akhirnya masuk ke dalam selnya dan ia sekamar dengan seorang mantan pecandu narkoba bernama Steffi. Steffi memperingatkan kepada Eastman untuk tidak mencari masalah dengan Boyka dan anak buahnya. Tapi Eastman tetap dengan sikap angkuhnya. Saat waktu makan siang tiba, semua napi berdiri untuk memberikan penghormatan kepada Boyka yang masuk ke kantin. Hanya satu orang yang tetap duduk, yaitu Eastman. Ini jelas mengundang masalah. Boyka pun memperkenalkan dirinya sebagai penguasa di tempat ini. Namun, alih-alih terintimidasi, Eastman malah meludahi airnya dan menyiramkannya ke wajah Boyka. Boyka yang marah langsung menyerang, tapi para sipir segera melerai mereka. Markov memperingatkan bahwa Boyka hanya boleh bertarung di dalam ring. Di luar penjara, Gaga bertemu dengan Markov dan terungkap bahwa semua ini adalah rencananya. Gaga menjebak Eastman ke dalam penjara karena ia ingin menyaksikan pertarungan besar antara Eastman dan Boyka. Gaga melihat ini sebagai peluang bisnis besar, karena taruhan dalam pertandingan semacam ini bisa menghasilkan banyak sekali uang. Kembali ke dalam penjara, Steffi diserang oleh anak buah Boyka karena dianggap terlalu dekat dengan Eastman. Melihat temannya dihajar, Eastman langsung turun tangan dan menghajar mereka balik.
Insiden ini membuat Boyka semakin marah dan menantang Iceman untuk bertarung di dalam ring. Tapi Iceman masih enggan menerima tantangan itu. Beberapa hari kemudian, Boyka kembali bertanding dan dengan mudah menghabisi lawannya. Kali ini, Iceman menonton pertandingan tersebut. Boyka yang sadar langsung memberikan tatapan menantang seolah berkata, "Aku tunggu kau di atas ring." Tak lama, Iceman dijebak lagi. Kali ini, ia dihukum dengan cara membersihkan saluran pembuangan tinja yang bocor. Perlakuan buruk ini diberikan atas perintah Markov yang sudah disuap oleh Gaga. Saat sedang membersihkan kotoran, Iceman bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Trot, seorang mantan tentara elit Rusia yang kini hanya bekerja sebagai penjaga saluran air di penjara. Saat itu juga, anak buah Boyka kembali menyerang Iceman. Tapi kali ini, Trot ikut melawan. Meskipun di kursi roda, dia masih memiliki skill bertarung yang luar biasa dan bahkan berhasil melumpuhkan salah satu penyerang. Karena insiden ini, Iceman dikurung di sel isolasi. Untungnya, Trot menyelundupkan makanan dan obat-obatan untuknya. Setelah beberapa hari, Iceman akhirnya dibawa ke pertemuan dengan Gaga. Di sana, Gaga mengungkapkan bahwa semua ini adalah rencananya. Ia menawarkan kesepakatan. Jika Iceman mau bertarung melawan Boyka, maka ia akan dibebaskan dan bahkan diberikan uang yang banyak. Awalnya, Iceman menolak karena yakin manajernya sedang mengurus kasusnya. Namun ternyata manajernya bekerja sama dengan Gaga. Ia pun mau gak mau setuju untuk bertarung. Saat hari pertarungan tiba, Steffi diberikan tugas untuk menjadi penjuru Iceman. Namun, anak buah Boyka mengancam Steffi dan menyuruhnya mencampurkan obat bius ke dalam minuman Iceman. Steffi yang ketakutan pun melakukannya. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Iceman dan Boyka saling adu pukulan dan tendangan. Tapi di tengah pertarungan, efek obat mulai terasa dan Iceman kehilangan keseimbangannya. Boyka pun mengambil kesempatan ini untuk mengalahkannya. Setelah pertandingan, Trot memberitahu kepada Iceman bahwa Steffi lah yang menggantikan minumannya dengan minuman lain yang sudah diberikan obat bius. Saat Iceman mencari Steffi, ia menemukan temannya itu sudah tewas gantung diri. Mungkin karena dia ketakutan ataupun merasa bersalah. Marah besar, Iceman menemui Boyka dan memaki dirinya sebagai pengecut. Tapi Boyka tampak tidak tahu apa-apa tentang kecurangan ini. Di saat bersamaan, Markov muncul dan memerintahkan hukuman kejam bagi Iceman. Ia diikat di lapangan, dibiarkan kedinginan selama berjam-jam. Untungnya, para napi mulai bersimpati dan diam-diam memberinya jaket serta makanan. Gaga yang melihat pertandingan pertama penuh kecurangan akhirnya memerintahkan pertandingan ulang. Kali ini, Trot menjadi penjuru Iceman. Bahkan, Trot juga sempat melatih dan memberikan teknik baru kepada Iceman. Hingga akhirnya pertarungan pun dimulai. Pertarungan ini pun berlangsung lebih brutal. Boyka masih dengan tendangan khasnya, sementara Iceman kini lebih fokus pada teknik gulat yang telah diajarkan oleh Trot. Hingga akhirnya ia berhasil mengunci Boyka dan mematahkan kakinya. Ia pun memenangkan pertandingan dengan gemilang. Sebagai imbalan, Gaga pun menepati janjinya. Iceman dibebaskan dan diberikan banyak uang. Namun,
ia memilih menggunakan uang itu untuk membebaskan Trot. Film pun berakhir dengan momen haru ketika Iceman akhirnya mengantarkan Trot bertemu dengan keponakannya. Gimana? Seru banget kan filmnya? Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Saya Fian, terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai selesai, dan sampai bertemu di alur cerita film berikutnya.